teman-teman caranya untuk penanaman timun agar dia itu punya tangkai-tangkai tetap bercabang. Jadi seperti ini teman-temannya. Jadi ini tangkainya dia ke bawah ini, kemudian ada seperti ini ke bawah, 1 2 3 4 5 tingkat 6 tingkat teman-temannya. Jadi di sini itu manfaatnya supaya pada saat ini memanjang, jadi dia akan tetap menjalar. Jadi seperti ini teman. Jadi di sini teman-temannya, buahnya timun ini dia memang timun khusus, timun yang buahnya kecil. Jadi besarnya hanya seperti ini. Jadi dia buahnya itu kalau tanahnya subur itu dia akan besar sekali, tapi standar besarnya timun ini hanya sebesar ini teman-teman. Hanya sangat kecil sekali. Jadi ini baru pertama kali kita budidayakan di sini karena unik. Jadi bikin teman-teman pun. Jadi dia dari kecil tuh akan menjalar ke tingkat-tingkatan tadi, 6 tingkat tuh yang bambu yang kayak gini ke bawah. Jadi buahnya tidak seperti timun pada umumnya teman-temannya. Jadi dia besarnya hanya segini, tidak besar banget, hanya gini. Cuman ini dia buahnya lebih manis, kalau dimakan pun lebih gurih. Jadi hari ini edisinya kita jalan-jalan ke kebun teman-temannya, lihat kebun timun. Ini buahnya kecil sekali teman-teman, tapi ini sudah bisa dipanen karena memang dia buahnya memang kecil, tidak akan besar. Bukan karena tanahnya kurus, tapi memang sudah model timunnya memang kayak gini besar. Beda dengan buah timun yang memang buahnya besar. Ini masih spesies sama yang tadi, cuman karena pengaruh tanahnya yang subur, jadi dia bisa, buahnya bisa seperti ini. Tapi asli buahnya dia itu kecil teman-temannya. Bukan karena kurus, tapi dia itu standar besar buah itu udah segini tuh. Udah paling besar. Dan ini sudah bisa dipanen teman-teman. Rasanya manis. Jadi ini memang khusus timun kecil-kecil. Jadi kemarin tak sempat video waktu pas pembuatan kerangka bambunya ini gini, jadi dia menjalar ke atas tuh gitu. Jadi ini mengikat dia. Rasanya lebih manis dari timun biasanya, tapi memang buahnya memang standar kecil, tidak akan besar. Ini paling besar nih, paling besar. Nah, buah asli dari bibit ini sebenarnya kalau tanahnya juga biasa aja, nggak pakai pupuk, itu memang dia agak kecil. Jadi standar buahnya itu hanya segini teman-teman, tuh kecilnya. Ini bibit timun buahnya besar, ini banyak ya, banyak. Jadi dari satu tangkai aja nih bisa
banyak nih lagi keluar banyak nih, bawahnya juga masih itu buahnya, bunganya banyak keluar. Ini pertama kali di budidaya teman-teman ya. Ini dia nih. Jadi cara aslinya gini. Ini tidak akan besar buahnya. Standarnya segitu, paling besarnya tadi itu segitu. Lihat tanaman lain yang ada di kebunku, selain bibit-bibit atau buah-buah timun ini ada sementara ditanam ya, sawi-sawian. Bibit sawi teman. Jadi sebelum ditanam di bedeng-bedeng kayak gini, dia harus dibibit dulu seperti ini bibitnya teman-teman. Nanti tinggal siap dipindahkan setelah benihnya tumbuh tuh dipindahkan. Ini dia, pindahkan ke situ yang sudah di tanahnya sudah di apa ya namanya, sudah di apa ya, digemburkan tanahnya lah itu istilahnya. Ini tanaman timunnya sudah. Jadi ini kita lagi lihat kacang panjang. Panjangnya itu ini sementara masih dalam tahap bertumbuh ya teman-teman. Jadi cara awalnya tuh kalau kacang panjangnya sudah tumbuh begini, dibuatin lah tuh kayak gini kayu. Jadi nanti tinggal ambil lagi tuh kayak cara-cara bikin kelangkarannya buat timun. Oke lah, kita lanjut. Setelah lihat kacang panjang, kita lihat tanaman bayam yang tumbuh liar, ditanam tumbuh sendiri. Habis itu kita jalan-jalan lihat kebun yang sebelah teman-temannya yang tanamannya buah naga. Oke, kita keluar dulu lalu ke kebun buah naga. Jadi kami teman-teman jauh dari kebun, jadi kita lihat kebun itu paling kalau hari Minggu, hari Sabtu libur. Ini dia sampai kebun buah naganya teman-teman ya. Jadi kayak gini dia. Ini sudah berapa bulan teman-teman? Hampir 6 bulan. Jadi pertumbuhan pohon buah naga ternyata lama, walaupun sudah dipupuk apa tuh semua pertumbuhannya. Jadi ini 3 tangkai keluar dia teman-teman. Tuh pohon buah nagaku teman-teman. Jadi semua ini tuh nanti tempat menjalatnya buah naga
juga, jadi biarkan nggak apa-apa pendek dulu kayunya, karena dia akan tumbuh terus itu meninggi dan batangnya pun akan jadi besar. Jadi nggak apa-apa, ini aja sudah 6 bulan tanamannya itu baru itu masih sekecil itu, jadi dia menunggu, memang waktunya agak lama dia besar kalau untuk buahnya. Yang mau kemangi datang ke ambil sendiri ke sana, pakai lagi kerja biasa. Ini dia teman-teman, itu pohon apa ya namanya, kemangi ini hanya 1 kali ditanam, tapi pas hari itu ini dibersihkan, nggak sempat lagi ambil bibit, ternyata tumbuh sendiri, subur lagi teman. Yang mau lalapan merapat. Ini pohon singkongku. Ini pohon singkongku sekali. Pohon singkong, yang mau singkong tuh merapat ke sini. Di sini ada singkong teman-teman. Buat pepayaku ini. Jadi ini dari berapa pohon ditanam, hanya ini yang berhasil teman. Ada buahnya, yang lain cuman sedikit, jadi susah nih. Ini dia jeruk susunya teman-teman ya. Kita juga punya jeruk susu. Jadi ini itu jeruknya. Kalau udah begini, dia udah jatuh ke bawah begini, udah mendekati tanah gini, itu tandanya dia sebentar lagi berbuah. Karena jeruk susu ini dia tidak akan berbuah kalau ndak jatuh kayak gini. Jadi ndak kayak jeruk nipis atau jeruk manis yang tinggi itu, ndak. Kalau ini dia di bawah tanah jatuhnya. Nah, sekedar info untuk teman-teman, kalau ada yang batuk, nah boleh tuh ambil daunnya nih, daun jeruk nipis ini direbus buat obat batuknya. Ini ampuh teman-teman, mau batuk anak-anak, orang dewasa tuh pakai ini, insya Allah sembuh. Gitu teman-temannya, suasana kebunku yang jarang dibersihkan karena orangnya sibuk sana sini jalan melulu. Aduh. Jadi inilah kesibukan kami Sabtu dan Minggu tuh kegiatannya kayak gini di kebun-kebun. Pohon petek nih baru ditanam. Kering. Lanjut. Ini kayak promosi kita di kebun-kebun kita, lihat isinya apa saja. Ini ada pohon jengkol juga teman-teman, kebetulan kami favorit itu petek dengan jengkol, jadi ini dia ada juga nih pohon jengkolnya agak kurus ya, nggak tahu mau dikasih apa. Udah dikasih pupuk, bukannya subur malah kuyus. Semoga dia panjang umur teman-teman. Kulit putih. Kalau di sini teman-temannya kunyit putih nih. Di sini dia ada kunyit putih. Jadi di sini kalau udah
dia sudah tua kunyitnya tuh naik, dia kayak gini naik. Nah ini manfaat kunyit putih yang orang jarang tahu ya, tapi saya belum buat videonya untuk itu. Untuk anak-anak yang susah makan, anak-anak yang cacingan tuh susah, sulit, intinya sulit makan lah, atau sakit perut tuh, ini aja diparut, kunyit putih namanya. Jadi dia kalau masih muda itu teman-teman, baunya tuh kayak bau mangga, kunyit putih, baunya kayak mangga. Terus rasanya juga enggak pahit sih, kayak rasa-rasa hambar. Cuman kalau kan kadang-kadang kita awetkan nih ya, dia diawetkan itu diiris-iris dulu atau diparut dulu baru dijemur, ditumbuk jadi kunyit putih. Itu agak rasanya agak pahit pekat bagaimana. Nah intinya itu teman-teman, kalau mau buat obat ini buat anak-anak yang sakit perut atau malas makan, boleh nih parut aja segini gedenya nih, seruas jari lah, seruas ibu jari ini, parut, baru airnya peras kasih ke anak-anak tuh yang malas makan, dijamin langsung tuh rajin makan kayak anak-anak akil. Catch 'em all.